Halo semuanya, selamat datang di video kelima di materi kita tentang Cross-Cultural Business Communication. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Selin Putri Marcelia dari kelompok 9. Teman-teman semuanya, di dunia kerja sekarang kita sering banget ketemu orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Nah, perbedaan ini bikin komunikasi jadi tidak selalu lancar. Ada yang salah paham, ada yang merasa tidak dihargai, bahkan bisa bikin kerjasama jadi terganggu. Di video kali ini, kita akan bahas bersama tentang hambatan-hambatan dalam komunikasi bisnis lintas budaya. Hambatan yang pertama yaitu kemampuan bahasa. Teman-teman semua pernah tidak kalian ngobrol sama orang asing tapi jadi salah paham? Kurangnya penguasaan bahasa bisa membuat komunikasi menjadi salah paham sampai bisa menyinggung lawan bicara. Apalagi kalau kita salah pakai idiom atau sapaan formal dan informal seperti di Jerman. Ada dua pilihan sapaan, yaitu Sie yang sifatnya formal dan Du yang lebih santai atau informal. Kalau kita salah pakai bisa menimbulkan kesalahpahaman. Misalnya menyapa atasan dengan Du bisa dianggap tidak sopan, sedangkan terlalu kaku pakai Si ke teman dekat bisa membuat hubungan terasa jauh. Jadi, memahami tingkat formalitas dalam bahasa bukan sekedar aturan tata bahasa, tapi juga bentuk rasa hormat dalam budaya bisnis. Lalu, hambatan yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Nah, hal-hal kecil seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, sampai cara berjabat tangan ternyata punya arti berbeda di tiap budaya. Kalau kita tidak paham, bisa terjadi salah pengertian. Misalnya, di negara barat, menatap mata langsung dianggap tanda percaya diri. Tapi di beberapa budaya Asia justru dianggap menantang. Itulah menariknya komunikasi nonverbal. Satu gerakan bisa punya arti berbeda di setiap budaya. Selanjutnya, hambatan yang ketiga yaitu perilaku dan keyakinan budaya. Setiap orang membawa nilai budayanya masing-masing ke dalam percakapan. Kalau kita menganggap semua orang sama, justru disitulah kesalahpahaman muncul. Misalkan ketika sedang rapat, kolega minta waktu sebentar untuk sholat. Kalau kita paham, itu bukan hambatan, tapi bentuk penghargaan budaya. Inilah pentingnya memahami perbedaan. Jadi, memahami perilaku dan keyakinan budaya bukan sekedar pengetahuan, tapi kunci agar komunikasi bukan hanya menghindari konflik, tapi juga membangun kepercayaan. Lalu, hambatan yang keempat yaitu simbol dan tanda. Teman-teman pernah melihat simbol yang bagi kita biasa saja, tapi bagi orang lain artinya sangat jauh berbeda. Nah, ternyata di dunia bisnis, hal kecil seperti itu bisa membuat kesalahpahaman besar. Contohnya, ketika kita memberi hadiah bunga mawar putih untuk kerjasama bisnis, di budaya barat melambangkan kesucian atau kemurnian, tetapi di budaya Tiongkok melambangkan duka atau kematian. Dari situ kita belajar bahwa simbol dan tanda seperti bahasa rahasia, karena satu gambar bisa punya makna yang berbeda-beda. Hambatan yang terakhir yaitu stereotip dan etnosentrisme. Jika seseorang mengatakan semua orang Indonesia sering mengulur waktu, setuju tidak? Nah, pernyataan seperti itu adalah contoh stereotip. Belum tentu benar, tetapi sering dipercaya. Apalagi jikalau ada yang merasa budayanya paling unggul, jadilah etnosentrisme. Dua hal ini membuat komunikasi antar budaya jadi kurang efektif, bahkan berpotensi memicu konflik. Karena itu penting bagi kita untuk lebih terbuka, objektif, dan menghargai perbedaan. Video Cross-Cultural Business Communication bagian 5 telah selesai. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman semua.